Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya semua? Mahasiswa, saya harap baik-baik saja. Di tengah pandemi ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan kenikmatan, kesehatan, serta semangat dalam menjalani pandemi ini. Semoga di tahun depan kita dapat berjumpa kembali dan menjalani aktivitas belajar mengajar seperti biasa. Amin. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Haikal Hatib Zamzami dari Prodi PLB semester 3 akan menjelaskan tentang identifikasi, klasifikasi, serta karakteristik anak tunanetra dan penyebab ketunanetraan. Sebelum saya melanjutkan ke inti materi, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampuh Bunda Sugihartati SPD MPD yang telah membimbing kami dalam belajar mengajar selama pandemi ini. Langsung saja kita mulai tentang definisi apa itu ketunanetraan. Istilah tunanetra berasal dari kata tuna dalam bahasa Jawa yang artinya rugi, dan netra dalam bahasa Jawa juga yang artinya mata. Jadi dapat diartikan tunanetra adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Menurut KBBI, tunanetra berarti rusak matanya, luka matanya, tidak memiliki mata, atau tanda kutip buta, kurang penglihatan. Namun menurut ahli, tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatan secara optimal, baik secara ringan, sedang maupun berat. Hingga dalam proses belajar akan bergantung kepada indera pendengaran, perabaan, indera lain yang masih berfungsi dan dalam pembelajaran membutuhkan layanan khusus. Jadi untuk anak tunanetra itu sangat diperlukan pendamping agar dapat menyerap materi yang disampaikan oleh pengajar dengan lebih baik, karena kita tahu sendiri anak yang mengalami tunanetra itu terbatas dalam penglihatan, jadi akan sangat sulit jika tidak ada yang membantu. Baik, selanjutnya identifikasi. Identifikasi tunanetra secara anatomis fisiologis menyangkut struktur anatomi dan fungsi organ mata, sehingga tunanetra dapat merusak organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Tunanetra secara medis. Ketunanetraan dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatan, sehingga tunanetra membutuhkan pengobatan pada mata atau diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Tunanetra secara estetis optometris. Ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata mengalami kerusakan anatomi fisiologis sehingga terlihat jelek atau buruk dan perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu visual. Jadi teori tunanetra secara medis itu terkaitan dengan adanya faktor-faktor penyebab ketunanetraan tersebut, seperti yang tadi disebutkan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatan. Dengan adanya kelainan tersebut itu akan mengganggu penglihatan atau mengganggu sistem mata kita untuk melihat. Klasifikasi. Selanjutnya klasifikasi. Klasifikasi tunanetra itu ada 5. Yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koreksi lensa dan alat bantu membaca. Yang kedua, kelompok ketajaman penglihatan kurang atau sedang yang memerlukan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Yang ketiga, kelompok yang memiliki penglihatan pusat rendah, lantang,
penglihatan sedang dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman akibat kerusakan penglihatan. Yang keempat, kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk, kemampuan lantang pandang rendah, penglihatan pusat buruk, dan perlu alat bantu untuk membaca. Yang kelima, kelompok yang termasuk buta total. Saya akan coba jelaskan tentang satu persatu klasifikasi ini. Yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koreksi lensa dan alat bantu membaca. Bisa dibilang anak-anak yang memiliki gangguan pada penglihatan sehingga dibutuhkan kacamata agar lebih jelas dalam mereka melihat sesuatu atau objek yang mereka lihat akan lebih jelas. Yang kedua, kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang yang memerlukan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Nah, seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa alat bantu selain kacamata. Kelompok yang memiliki penglihatan pusat rendah, lantang penglihatan sedang, dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman akibat kerusakan penglihatan. Ini akan dijelaskan nanti dalam ada nanti. Jadi ketergangguan penglihatan itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang keempat ini termasuk ada nanti kita sebut low vision atau ketidakmampuan melihat dalam objek yang terlalu jauh atau objek yang kekurangan cahaya. Jadi untuk melihat sesuatu objek itu membutuhkan jarak yang cukup dekat agar penderita atau anak yang mengalami tunanetra dapat melihat secara benar. Yang kelima, kelompok yang termasuk buta total. Buta total di sini diartikan anak yang mengalami tunanetra atau buta total ini mereka tidak dapat melihat cahaya ataupun objek yang ada di depan mata mereka. Jadi semuanya tidak ada atau bisa dikatakan hitam. Tidak ada cahaya, tidak bisa melihat objek atau bayangan sekalipun. Yang selanjutnya ada kriteria. Kriteria dibagi menjadi beberapa kategori ya. Yang pertama adalah kemampuan melihat. Kemampuan melihat juga ada beberapa kategori. Yang ada buta total, yaitu mereka yang tidak dapat melihat sama sekali, gelap maupun terang. Jadi seperti kita terpejam gitu, tidak bisa melihat apa-apa. Yang kedua, memiliki sisa penglihatan atau residual vision. Memiliki sisa penglihatan adalah mereka yang masih bisa melihat antara gelap dan terang. Jadi anak yang mengalami keterhambatan penglihatan, memiliki sisa penglihatan adalah mereka yang masih bisa melihat gelap dan terang. Jadi masih dapat melihat cahaya, namun susah untuk melihat objek. Yang ketiga ada kekurangan penglihatan atau low vision. Seperti yang sudah dibahas di atas. Kekurangan penglihatan ini terdiri dari lack perfection, yaitu hanya bisa membedakan gelap dan terang. Lack projection dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. Jadi misalkan anak yang mengalami keterhambatan penglihatan ini yang low vision masih dapat melihat cahaya, datangnya cahaya dari mana. Misalkan ada sinar senter kita arahkan ke arah matanya seperti ini, mereka akan menoleh karena mereka tahu arah cahaya itu datang dari mana. Dari atas, misalkan dari atas, dari samping sini kita senter, mereka akan menoleh. Berbeda dengan buta total. Kalau buta total, meskipun di senter dari berbagai arah, mereka tetap tidak bisa melihat. Karena ya seperti dijelaskan tadi,
tidak bisa melihat gelap maupun terang. Selanjutnya penglihatan selanjutnya professional vision atau penglihatan samping, sehingga pengamatan benda hanya terlihat di bagian kiri. Pernah mungkin teman-teman melihat anak tunanetra atau low vision yang mohon maaf matanya bergerak-gerak sendiri. Mungkin mereka hanya melihat, atau ketika mereka memainkan handphone, mereka dekatkan, tapi didekatkan di bagian mata yang agak pinggir. Jadi mungkin penglihatan mereka hanya dapat terlihat di bagian kiri. Jadi begini kalau main HP. Yang selanjutnya penglihatan bercak. Pengamatan pada objek, ada bagian-bagian tertentu yang tidak dapat terlihat. Selanjutnya ada kemampuan terhadap persepsi cahaya. Memiliki persepsi cahaya, pada kasus ini biasanya mereka masih bisa melihat bentuk tetapi tidak dapat membedakan. Misalnya tidak bisa membedakan manusia itu pria atau wanita. Mampu mengoreksi cahaya adalah mereka yang dapat mengetahui dan bisa menunjuk cahaya, asal cahaya, dan bisa melihat jari tangan yang digerakkan. Namun bila tidak ada persepsi cahaya, ini adalah buta total. Jadi memiliki persepsi cahaya jadi ada yang dikatakan tadi, yang sudah disebutkan di atas, ada anak yang mengalami tunanetra yang masih bisa melihat tapi sangat terbatas, dalam arti mereka bisa melihat objek tapi dengan samar-samar. Seperti contoh, kita lembai-lambaikan tangan di depan kedua mata mereka masih melihat kalau itu adalah tangan atau yang melambai-lambai. Tapi jika kita acungkan berapa ini, mereka tidak bisa menjawab, karena seperti yang dikatakan tadi, agak mungkin bisa dikatakan agak buram atau hanya menangkap gelap dari cahaya tersebut, atau menangkap bayangan. Mereka yang dapat mengetahui dan bisa menunjuk asal cahaya dan bisa melihat jari tangan yang digerakkan. Namun bila tidak ada persepsi cahaya, ini dikatakan buta total. Seperti yang dikatakan tadi, misalkan ada menderita anak yang mengalami tunanetra, jika tidak bisa digini-ginikan, di center dari berbagai arah pun tidak merespon, itu bisa dikatakan anak tersebut mengalami buta total. Nah, selanjutnya adalah kemampuan melihat ketajaman penglihatan melalui silent test. Untuk yang belum tahu silent test adalah tes untuk mengetahui seberapa baik jarak pandang kita. Kalian pasti pernah tahu silent test itu seperti nanti ada seperti apa ya, seperti pamflet, bisa seperti kayak kertas besar gitu. Ntar ada huruf-huruf Z, ntar semakin di atas besar, nanti huruf-huruf yang semakin ke bawah itu semakin kecil. Nah, nah itu juga ada tingkat-tingkatnya sendiri. Jadi huruf yang besar ada tingkatannya sekian, yang mulai agak kecil sampai terendah. Ya, kita akan bahas ini. Tingkat ketajaman 20 per 20 feet.
Pada tingkat ketajaman penglihatan ini masih digolongkan tunanetra taraf ringan dan masih dapat menggunakan mata relatif secara normal. Kemampuan pengamatan visual masih cukup baik dan dapat menggunakan alat bantu pendidikan secara normal. Nah, pada tingkatan ini berarti si anak dapat melihat tes silent test tadi di bagian yang sedikit kecil-kecil. Bukan terkecil, tapi ada yang kecil. Jadi mereka masih dapat melihat objek dengan jelas, meskipun dengan jelas dalam jarak tertentu. Jadi untuk tingkat ketajaman ini bisa dikatakan anak itu masih dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik tanpa perlu didampingi, tanpa perlu didampingi secara khusus. Karena pada tingkat ini anak yang mengalami ini masih dapat melihat. Selanjutnya tingkat ketajaman 20/70 feet, 20-20/200. Pada tingkat ketajaman ini disebut low vision atau apartly sight, dengan memodifikasi objek atau benda yang dilihat atau menggunakan alat bantu tunanetra meski terkoreksi dengan baik. Nah, ini di atas yang tadi. Jadi kalau silent test ini semakin tinggi tingkatannya, maka semakin besar huruf yang ada di gambar tersebut. Semakin kecil akan semakin kecil angkanya, semakin kecil pula huruf yang ada di gambar tersebut. Sedangkan tingkat 70-70 ini dapat dikatakan low vision. Mereka dapat melihat objek dari jarak tertentu. Dalam maksudnya dari jarak tertentu ini mereka dapat melihat objek dengan jelas jika apa yang ia lihat itu tidak terlalu jauh dan masih terjangkau oleh kemampuan matanya. Beda dengan tingkat ketajaman yang sudah dijelaskan di atas, ini sedikit lebih pada jarak tertentu. Penderita low vision akan kesulitan untuk mengenali atau membaca. Selanjutnya, tingkat ketajaman 20-200 atau lebih dari 60/60 meter. Termasuk berat, tapi masih bisa dihitung jumlah dari jari tangan bila jarak 6 meter, mampu melihat gerakan tangan dari instruktur dan hanya bisa membedakan antara gelap dan terang. Nah, ini yang sudah dibahas tadi. Pada tingkat ini, anak-anak yang mengalami keterhambatan penglihatan akan kesulitan untuk mengenal atau membedakan suatu objek yang ada di depannya pada jarak tertentu. Mereka hanya menangkap sisi gelap dan terang. Jadi untuk kita harus memberikan perhatian khusus untuk anak yang mengalami ketunanetraan di tahap ini. Yang selanjutnya adalah tingkat ketajaman penglihatan 0, buta total, sama sekali tidak memiliki rangsangan cahaya, bahkan tidak mampu membedakan gelap dan terang. Pada tingkat ini, anak tunanetra perlu dibimbing atau kalau orang Jawa dibaturi atau ditemani dalam proses mengajar, dalam proses belajar, karena anak tunanetra yang dalam tahap ini sangat memerlukan pendamping, sangat memerlukan pendamping agar dapat menyerap materi secara optimal. Karena dengan tidak adanya pendamping atau orang yang dapat membantu, anak tunanetra akan kesulitan dalam menyerap apa yang telah disampaikan, karena mereka tidak melihat atau tidak menangkap
apa yang dijelaskan pengajar, jika pengajar itu melakukan metode pembelajaran dengan menggunakan seperti PowerPoint, media bergambar seperti itu anak tunanetra akan kesulitan menangkap pelajaran seperti itu. Jadi untuk pendamping sangat disarankan. Yang keempat, penggolongan ketunanetraan saat terjadinya ketunanetraan. Tunanetra sejak dalam kandungan, prenatal. Hal ini terjadi pada kasus ibu hamil yang menderita penyakit menular ke janin saat hamil jatuh, terjadi keracunan makanan atau obat-obatan ketika sedang mengandung karena serangan virus, misalnya Oxoplasma, atau orang tua yang tunanetra saat proses kelahiran. Jadi penggolongan tunanetra ini ada terjadinya penggolongan tunanetra saat terjadinya ketunanetraan. Yang pertama adalah sejak dalam kandungan. Jadi bisa diidentifikasi jika anak sudah lahir dan mengalami ketunanetraan. Mungkin ibu hamil atau ibu yang sedang mengandung mengalami hal tersebut. Misalkan penyakit, ibu mengidap penyakit yang dapat turun ke janin, atau ibu hamil terjatuh saat hamil, atau terjadinya keracunan makanan atau obat-obatan yang tidak diawasi oleh dokter, atau mungkin terkena virus. Nah, jadi penting agar ibu hamil dapat menjaga kesehatan, menjaga asupan makan, berkonsultasi dengan dokter untuk misalkan ibu hamil mengalami sakit atau apa, jangan gerusa-gerusu beli obat, jangan. Jadi kita harus mencegah, atau setidaknya kita harus berkonsultasi dengan dokter yang berkaitan, dokter ibu hamil, dokter kesehatan, atau dokter. Kadang-kadang orang-orang, terutama orang-orang yang desa atau orang-orang yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, itu untuk pergi ke dokter itu berpikir 2 kali, karena ya yang pertama ongkosnya atau biaya ke dokter itu berapa. Ya memang itu cukup rumit, tapi demi kesehatan janin dan bayi yang dikandung serta demi masa depan, demi masa depan, ini adalah hal yang krusial atau sangat penting. Terus yang kedua ada tunanetra karena kesalahan saat kelahiran, misalnya anak sungsang proses kelahiran hingga bayi terjepit atau kurang oksigen, atau karena bantuan alat kelahiran berupa penyedot atau penjepitan. Nah, ini juga harus diperhatikan karena proses saat persalinan atau saat proses kelahiran bayi itu sangat menentukan. Jika terjadi suatu kesalahan atau kecelakaan kecil akan berdampak besar bagi kelangsungan bayi tersebut, dan si bayi dapat mengalami berbagai macam hambatan atau tanda kutip cacat. Yang selanjutnya tunanetra setelah kelahiran atau postnatal. Nah, dari bayi hingga dewasa, hal ini terjadi karena kecelakaan, benturan, trauma, atau keracunan, penyakit akut yang diderita. Ini bisa terjadi. Misalkan ada kasus, mungkin pernah dengar ada anak kecil yang sudah mengalami katarak, atau anak kecil yang sudah kehilangan daya penglihatannya.
Ini mungkin mungkin hal itu terjadi karena faktor-faktor di atas. Benturan saat bayi atau saat melahirkan, atau trauma karena kena obat kimia, karena sinar matahari terlalu tajam, atau keracunan bisa jadi. Jadi harus sangat diperhatikan. Makanya itu kita tidak boleh menatap matahari dengan mata telanjang, karena itu dapat merusak mata. Nah, kalau mata kita rusak, ya kita akan mengalami kesulitan dalam proses aktivitas sehari-hari. Makanya mata harus sangat perlu dijaga. Yang E, karakteristik ketunanetraan. Ada A, karakteristik fisik. Mereka yang tergolong buta bila dilihat dari organ mata biasanya tidak memiliki kemampuan normal. Misalnya bola mata kurang atau tidak berkedip, tidak bereaksi pada cahaya. Untuk tunanetra yang tidak terlatih orientasi dan mobilitasnya biasanya tidak memiliki konsep tubuh atau body image, sehingga sikap tubuhnya menjadi kurang baik. Misalnya kepala tunduk atau tenggabah, tangan menggantung layu atau kaku, badan berbentuk scoliosis, berdiri tidak tegak. Tunanetra low vision karena masih ada sisa penglihatan biasanya akan berusaha mencari upaya rangsang. Dalam upaya mencari rangsang biasanya ada perilaku yang tidak terkontrol, misalnya mengerjapkan mata, mengarahkan mata ke cahaya, melihat ke suatu objek dengan cara sangat dekat, melihat objek dengan memicingkan mata atau membelalakan mata. Nah, untuk karakteristik yang pertama adalah karakteristik fisik. Mungkin karakteristik fisik tunanetra pada umumnya itu bisa kita lihat atau bisa kita bedakan dengan orang-orang pada umumnya yang lain. Biasanya anak yang mengalami ketunanetraan akan bola matanya seakan-akan mereka tidak bisa membuka mata, jadi terpejam terus, atau sebaliknya mereka jarang berkedip. Atau ciri-ciri lainnya biasanya gerak-gerik anak tunanetra itu lebih sering menunduk, ya karena mereka tidak mengerti visual yang ada di sekelilingnya. Jadi mereka menunduk dan menajamkan indera pendengaran mereka. Dan juga tubuh mereka cenderung sedikit bungkuk karena menunduk tadi. Untuk gerak-gerik ini kebanyakan saya pribadi mengetahui ini untuk anak tunanetra yang mengalami tunanetra total atau tanda kutip buta total. Untuk anak low vision biasanya mereka lebih suka melihat objek secara berlebihan atau mendekatkan objek ke arah matanya agar anak tersebut dapat melihat dengan jelas objek itu. Jadi perlu dengan jelas atau perlu dengan sangat dekat. Misalkan anak tunanetra low vision saat bermain HP, mereka akan cenderung mendekatkan ponselnya ke arah mata yang masih berfungsi, dalam artian seperti yang dikatakan tadi, melirik atau memicingkan mata, jadi agar pandangannya lebih jelas untuk melihat objek tersebut. Atau juga suka mengerjap-gerjapkan mata. Mengerjap-gerjapkan mata itu seperti meremelek secara cepat, atau memicingkan mata
untuk melihat objek, biasanya untuk melihat objek yang sedikit lebih jauh mereka akan memicingkan mata. Yang B, karakteristik psikis. Karakteristik psikis ketidakmampuan yang berbeda antara tunanetra buta dan tunanetra kurang lihat juga berpengaruh pada karakter psikisnya, yaitu menunjukkan kepribadian yang kaku yang disebabkan oleh kurangnya ekspresi dan gerak-gerik muka sehingga memberikan kesan kebekuan muka atau kekakuan wajah. Ya, untuk anak tunanetra kan sangat kurang untuk mengekspresikan wajah mereka karena mereka sendiri tidak tahu, tidak bisa mulai kecil mereka tidak dapat mengekspresikan wajah mereka karena mereka tidak pernah melihat, oh, orang berekspresi itu seperti ini. Jadi mereka waktu kecil mereka kesulitan untuk mencontoh sesuatu yang harusnya mereka contoh. Contoh anak kecil pada umumnya jika senang atau bahagia mereka akan tertawa, menunjukkan mimik wajah yang bahagia. Kalau anak tunanetra tidak, mereka hanya tertawa, ya hanya tertawa, mengekspresikan wajahnya pun seadanya atau senatural apa yang mereka bisa. Ya karena tadi anak tunanetra sangat kekurangan untuk saat kecil sangat kurang untuk meniru apa yang dapat dilihat anak pada umumnya. Nah, selanjutnya adalah kelakuan gerak tubuh dan tingkah laku yang merupakan akibat dari terhambatnya kemampuan orientasi, mobilitas, dan sering juga ditemukan perilaku adatan. Selanjutnya, apabila tunanetra kurang lihat berbeda di kelompok tunanetra buta, dia akan mendominasi karena memiliki kemampuan lebih. Selanjutnya, jika berada di antara orang awas, maka anak tunanetra kurang lihat sering merasa rendah diri karena penglihatannya tidak memiliki kemampuan seperti orang awas. Nah, ya ini yang sering terjadi pada teman-teman saya yang mengalami ketunanetraan. Mereka jika berkumpul-kumpul dengan teman, mereka akan cenderung lebih pendiam, lebih merasa mereka rendah diri lah. Ya karena mereka tidak dapat melihat apa yang teman-teman pada umumnya lihat. Jadi mereka merasa minder atau tersisihkan. Nah, inilah kenapa pendamping sangat dibutuhkan dalam situasi atau aktivitas anak tunanetra. Karena pendamping dapat memberikan atau menceritakan, setidaknya mereka dapat menceritakan apa yang terjadi sekitar. Jadi anak tunanetra dapat mengimajinasikan dari hasil yang diceritakan oleh pendamping tersebut. Dengan adanya pendamping, anak tunanetra tidak tersisihkan, tidak terlalu tersisihkan karena masih ada orang yang dapat menjadi temannya atau bisa dikatakan menjadi mata pengganti bagi si anak tunanetra tersebut untuk mengetahui keadaan sekitar. Oke, yang selanjutnya adalah penyebab ketunanetraan. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab ketunanetraan. Penyebab ketunanetraan ada dibagi menjadi dua, dari segi medis dan kebidanan, dan juga faktor penyakit akut atau penyakit berat dan kesalahan perlakuan. Yang pertama, A, dari segi medis dan kebidanan. 1. Masa prenatal sebelum kelahiran. Seperti dijelaskan tadi di atas, secara ilmiah ketunanetraan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Hettermansen dan kawan-kawan yang menyebutkan ketunanetraan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor genetik.
Misalnya memiliki penyakit pada retina, yang umumnya penyakit ini merupakan penyakit turunan yang menyebabkan sedikit demi sedikit kemunduran dan memburuknya fungsi dari retina. Gejala pertama biasanya sukar melihat di malam hari, diikuti dengan hilangnya penglihatan periferal dan sedikit saja penglihatan pusat yang tertinggal. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik bisa dikatakan salah satu penyebab ketunanetraan adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Jadi ada faktor keturunan yang umumnya penyakit merupakan satu keturunan, penyebabnya disebabkan sedikit demi sedikit kemunduran dan memburuknya fungsi mata. Yang kedua ada perkawinan sedara. Ya, jadi secara medis perkawinan sedara itu bisa menyebabkan terjadinya kecacatan, karena perkawinan sedara ini menurunkan sifat, termasuk juga penyakit atau kelainan. Makanya sangat diharamkan, terutama di agama Islam, untuk melakukan perkawinan sedara, karena resikonya sangat besar untuk calon bayi. Calon bayi dapat mengalami kecacatan atau bahkan ketunanetraan atau bahkan kecacatan yang lain. Yang ketiga ada infeksi kehamilan. Jadi pada saat kehamilan ibu terjangkit virus seperti leptospirosis, virus berasal dari air kencing hewan, rubella, campak Jerman, dan lain-lain. Maka dari itu di saat kehamilan ibu hamil harus benar-benar menjaga kebersihan agar tidak terjangkit virus-virus tersebut. Ini sangat penting karena ya tadi, kuman atau virus akan suka bernaung di tempat yang kurang bersih. Jadi sangat penting bagi kita, bukan hanya ibu hamil, karena virus atau bakteri itu adalah, bisa dibilang adalah biang dari segala penyakit. Jadi untuk bersih-bersih atau menjaga kebersihan ini sangat krusial dalam menjaga kesehatan kita, terutama kesehatan kita dan keluarga. Yang keempat adalah gangguan genetik, karena adanya kelainan kromosom akibat transformasi yang mengakibatkan keracunan darah. Yang kelima, kelompok berisiko tinggi. Ibu hamil yang berusia muda 12-15 tahun yang pada dasarnya secara psikologis di usia tersebut belum cukup untuk berumah tangga, karena dapat menyebabkan stres, depresi, dan juga wanita hamil di usia lebih dari 40 tahun, karena dimungkinkan kondisi wanita di usia tersebut sudah kesehatannya melemah. Jadi pernikahan dini atau hamil secara dini itu sangat tidak disarankan bagi dunia kesehatan, karena dapat mempengaruhi ibu hamil atau anak yang sedang mengandung dan janin yang ada di dalam kandungannya. Dan juga ibu hamil yang mengandung di atas 40 tahun kemungkinan mengalami hamil di atas 40 tahun itu tidak ideal, karena ibu hamil atau wanita di atas 45 tahun itu sudah kesehatannya melemah. Jadi jika hamil di umur-umur segitu akan membahayakan kesehatan ibu dan juga janin yang ada di dalamnya. Yang keenam adalah keracunan saat hamil. Kebanyakan wanita hamil tidak mau makan dan hal itu berdampak buruk bagi kesehatan janin. Dan mungkin juga kekurangan vitamin atau bahkan kelebihan vitamin, seperti yang kita ketahui bahwa asupan makan serta nutrisi ibu hamil itu sangatlah penting, karena semua asupan ibu hamil tersebut akan ditransformasikan ke janin. Penggunaan obat-obatan pun seperti obat-obatan kontrasepsi itu perlu diawasi, karena dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat sehingga tidak berkembangnya secara wajar, sehingga tumbuh kembangnya tidak berjalan secara wajar. Ini juga sangat penting karena
kebanyakan ibu hamil, bukan kebanyakan, seharusnya ibu hamil menghindari obat-obatan. Jikapun mengonsumsi obat-obatan, itu harus sesuai dengan anjuran atau resep dokter. Karena ya tadi obat-obatan dapat mempengaruhi kesehatan janin, karena apa yang dimakan oleh ibu itu juga yang basi janin serap nutrisinya. Jadi jika ibu tidak memilih-milih makanan, jika ibu makan makanan sembrono, menghiraukan apa yang telah dianjurkan dokter, itu akan sangat membahayakan bagi kesehatan janin, atau terlebih lagi akan membahayakan kesehatan ibu yang sedang mengandung tersebut. Kekurangan vitamin juga sangat perlu dihindari ya. Jadi itu sebabnya ibu hamil harus menjaga pola makan, juga menjaga keseimbangan gizi yang dimakannya. Yang selanjutnya adalah penyakit menahun. Penyakit menahun itu seperti TBC. Apabila penyakit TBC ini diidap oleh ibu hamil, maka akan berdampak pada gangguan metabolisme ibu dan janin, sehingga pertumbuhan janin tidak sempurna. Yang 8, infeksi karena penyakit kotor. Yang dimaksud penyakit kotor ini adalah penyakit kelamin, sifilis, yang diderita ayah atau ibu sehingga mempengaruhi terhadap janin sewaktu ibu mengandung. Yang ke-9 adalah virus Toxoplasma. Virus ini berasal dari virus binatang atau bulu kucing, kotoran kucing yang mengering ditiup angin dan dihirup oleh ibu hamil secara terus-menerus. Selain virus Toxoplasma, ada juga virus trakoma dan tumor. Virus ini dapat menyebabkan bayi yang dilahirkan mengalami kebutaan autis berat dan juga bayi yang dilahirkan tanpa tengkorak. Nah, ini sangat perlu dihindari ya untuk hal ini. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pentingnya untuk menjaga kebersihan. Jika Anda sebagai ibu hamil memelihara kucing, maka rawatlah kucing itu dengan baik. Memandikannya, memberikan makanan-makanan yang terbaik agar bulu-bulunya tidak rontok dan tidak dihirup oleh ibu hamil. Karena jika sampai dihirup dan bulu itu dihirup terus-menerus, itu dapat menimbulkan virus Toxoplasma yang artinya jika ibu sudah terjangkit virus itu, kesehatan janin pasti juga akan terganggu. Atau kemungkinan terburuk, bayi lahir dalam keadaan prematur atau keadaan mengalami kecacatan seperti kebutaan, autis berat, dan juga bayi yang dilahirkan tanpa tengkorak. Nah, ke-10 ada faktor resus. Karena adanya gangguan infeksi pada plasenta yang menyebabkan calon bayi kekurangan oksigen di dalam kandungan. Yang ke-11 adalah percobaan abortus yang gagal atau aborsi yang menyebabkan janin di kandungnya tidak berkembang secara wajar. Yang ke-12 adalah pengalaman traumatik. Pengalaman traumatik ini biasanya menyebabkan ibu hamil mengalami shock, ketegangan, trauma, dan mungkin juga sindrom baby blues. Terjadinya pendarahan karena kecelakaan, jatuh, yang mengakibatkan kerusakan pada otak atau organ lainnya. Jadi trauma pada ibu hamil itu sangat bahaya. Jadi disarankan ibu hamil jangan sampai trauma atau stres. Mengalami shock berat itu juga tidak baik bagi ibu hamil. Karena ibu hamil itu memiliki 2 nyawa, dirinya sendiri dan janin yang ada di dalam kandungannya. Jadi ibu hamil harus memikirkan atau
mm, menjaga janin yang ada di kandungannya agar tetap sehat sampai dilahirkan dan menjadi anak yang kuat dan cerdas. Yang ke-13 adalah penggunaan sinar X. Penggunaan sinar X dari USG yang berlebihan dapat menyebabkan kelainan janin karena sinar tersebut dapat merusak sel kromosom janin. Nah, oleh karena itu, penggunaan sinar X atau USG dapat dilakukan secara bertahap. Tidak boleh sering-sering karena disebutkan tadi dapat merusak kromosom janin, sel kromosom janin. Jadi jika akan melakukan USG, ibu hamil harus datang kepada dokter yang bersangkutan, dan dokter tersebut pasti akan memberikan saran-saran atau baiknya berapa kali dalam sebulan untuk melaksanakan USG atau berapa bulan sekali. Tidak harus sehari sekali, karena jika dilakukan secara terus-menerus atau sering, itu akan malah merusak sel kromosom pada janin. Yang seterusnya adalah masa natal. Yang kedua, garis besar adalah masa natal saat kelahiran. Yang pertama, kerusakan pada saraf mata saat kelahiran. Penggunaan alat bantu persalinan yang salah dan mungkin ceroboh tidak profesional. Misal proses kelahiran yang menggunakan tang dengan bantuan tang. Cara ini dapat menyebabkan brain injury, luka pada otak sehingga pertumbuhan otak kurang dapat berkembang secara maksimal. Pendarahan otak disebabkan karena luka yang terjadi pada proses kelahiran. Pendarahan ini terjadi karena manusia maupun karena adanya luka secara fisik di otak. Saya belum pernah melihat atau belum pernah mengetahui ada alat bantu kelahiran berupa tang. Mungkin agak tabu bagi saya karena saya masih awam. Anak membantu proses kelahiran dengan tang, ya ini sangat berisiko karena tang akan menjepit, sedangkan anak lahir bagian yang keluar dulu adalah kepala. Jika melakukan dengan cara alat ini, otomatis kepala si bayi tersebut akan dijepit dan dibantu untuk keluar. Nah, dalam proses tersebut mungkin karena penekanannya terlalu keras, terusan alat-alat tersebut ada sedikit tajam atau bahkan sampai tergesek pada anak, itu dapat memberikan dampak yang serius bagi si bayi tersebut. Yang kedua, kelahiran sungsang. Kelahiran bayi pada posisi sungsang sehingga bayi tidak dapat memperoleh oksigen cukup yang akhirnya dapat mengganggu keseimbangan sel di otak. Umumnya bayi lahir kepalanya dulu yang keluar. Kalau misalkan ada proses kelahiran sungsang atau bayi tidak seperti kebanyakan orang melahirkan secara normal, bisa terjadi si bayi kekurangan oksigen yang cukup, yang akhirnya dapat mengganggu perkembangan sel otak pada bayi. Jadi bisa dibilang perkembangannya terlambat. Yang ketiga adalah bayi prematur. Bayi yang lahir sekitar 6 atau 8 bulan ini bisa menyebabkan kecacatan karena perkembangan bayi kurang sempurna, terutama pada otaknya. Nah, prematur. Untuk bayi prematur ini untuk bayi prematur biasanya sekitar 6 sampai 8 bulan bayi sudah diangkat dari janin atau dari perut ibunya. Ini dapat mempengaruhi juga terhadap kesehatan bayi ke depannya, karena dapat menyebabkan kecacatan terhadap bayi yang kurang sempurna pada otaknya.
Yang keempat adalah bayi postmatur, terlalu lama dalam kandungan dapat menyebabkan kelainan. Jadi terlalu lama dalam kandungan itu tidak baik, terlalu cepat atau prematur itu juga tidak baik. Idealnya saja adalah 9 bulan begitu. Yang kelima adalah kekurangan oksigen. Yang keenam adalah proses kelahiran yang membutuhkan waktu lama. Proses kelahiran yang membutuhkan alat bantu. Jika tenaga yang bekerja tidak profesional, maka kelahiran yang didapat akan menyebabkan kecacatan otak sehingga otak serta pendarahan otak disebabkan oleh karena luka yang terjadi pada proses kelahiran. Yang ketujuh adalah tulang ibu yang kurang profesional sehingga pinggul kecil ibu sulit melahirkan yang berakibat pada menekan pada bayi. Jadi jika tulang ibu yang kurang profesional saat proses pengeluaran bayi tersebut, bayi akan terjepit atau tertekan. Kepala bayi akan tertekan. Dan itu bisa jadi menimbulkan suatu ketidaksempurnaan atau menimbulkan suatu kecacatan dalam otaknya. Selanjutnya adalah postnatal, setelah kelahiran. Penyakit infeksi radang selaput otak, meningitis. TBC, infeksi pada selaput otak radang otak akibat kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan fungsi pendengaran, fungsi organ tubuh yang lain, yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak menjadi terganggu. Selain itu, penyakit panas tinggi dan kejang-kejang step juga dapat berpengaruh terhadap kondisi badan. Selanjutnya adalah kekurangan gizi, vitamin pada usia balita sehingga perkembangan dan pertumbuhan organ tubuh, otak, telinga, dan bagian tubuh yang lain akan terhambat sehingga mengakibatkan kelainan. Jadi gizi seimbang itu sangat penting bagi anak dan ibu hamil karena dengan kurangnya gizi seimbang akan mempengaruhi otak kita untuk berkembang gitu. Jadi jika kekurangan gizi, otak kita terlambat berkembang atau otak kita sulit mendapatkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan, maka keterlambatan belajar itu sangat mungkin terjadi. Selanjutnya adalah kecelakaan yang melukai kepala dan menekan bagian dalam sehingga keadaan otak menjadi terganggu. Traumatik disebabkan oleh pukulan, tusukan, benturan benda atau yang mengakibatkan organ tubuh menjadi tidak berfungsi, atau operasi tulang temporal pada telinga. Kerusakan tulang-tulang kepala dapat menyebabkan kerusakan otak sehingga menjadi anak terbelakang. Nah, selanjutnya adalah keracunan, dampak adanya tubuh anak yang akan melemah. Yang selanjutnya adalah kelainan mata yang disebabkan oleh yang mengakibatkan kelainan adalah anak yang dilahirkan penyakit di antara lain adalah seroptalmia, kekurangan vitamin A. Ya, kita tahu vitamin A adalah vitamin yang baik untuk indera penglihatan kita. Jika kekurangan vitamin A itu akan sangat fatal bagi indera kelangsungan indera pendengaran kita. Yang kedua adalah katarak, penyakit yang mempengaruhi lensa mata. Jadi katarak itu seperti ada bagian atau ada bercak putih yang menutupi selaput mata, dan itu sangat mengganggu bagi penglihatan. Yang C adalah glukosama, akibat produksi cairan mata yang berlebihan. Yang selanjutnya adalah diabetik, nanopati diabetik. Ini merupakan kondisi dari penyakit diabetes yang memicu hambatan pada pembuluh darah pada bagian retina mata.
Yang selanjutnya adalah retinopathy of prematurity, kelainan mata. Kelainan mata akibat pertumbuhan pembuluh darah abnormal pada bagian mata yang sensitif terhadap cahaya, yaitu retina, terjadi pada bayi yang lahir prematur. Yang B, dari faktor penyakit akut, penyakit berat, dan kesalahan perlakuan. Seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan cahaya disebut dengan buta bawaan atau buta CB. Sedangkan penurunan penglihatan yang terjadi setelah beberapa waktu sejak kelahiran tersebut buta didapat atau AB. Trakoma merupakan penyebab utama timbulnya kebutaan di negara-negara berkembang, sedangkan negara barat penyakit degeneratif ini ini adalah penyebab utama dari kebutaan. Hal tersebut terjadi karena pola hidup dan usia harapan mereka hidup lebih panjang dari generasi sebelumnya. Jadi degeneratif, penurunan otomatis dan fisiologis ini akan mengakibatkan pada gangguan organ mata dan fungsi penglihatan. Misal, kasus macular degeneration AMD dan retinoblastoma ini merupakan kemunduran kekuatan lensa karena usia yang semakin menua. Penyebabnya adalah diabetes, hipertensi, kelainan endokrin, infeksi sistem oleh virus, radang konjungtiva atau konjungtivis, kelainan genetik atau kelainan distrofi kornea, kekurangan vitamin A, trauma. Dari faktor penyakit akut berat dan kesalahan pelakuannya, ada penyebab di antara lain diabetes. Diabetes itu ternyata juga sangat berpengaruh bagi ibu hamil, terutama ada juga hipertensi, kelainan endokrin, infeksi sistematik oleh virus, radang konjungtivis dan konjungtivasi, kelainan genetik atau kelainan distrofi kornea, kekurangan vitamin A atau trauma. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa anak tunanetra adalah anak yang memiliki keterhambatan dalam indera penglihatan, sehingga dalam proses belajar mengajar dibutuhkan pendamping untuk dapat mempermudah proses penyerapan si anak tunanetra tersebut. Dan juga ada beberapa karakteristik atau kelompok anak tunanetra. Ada anak tunanetra dengan ketunanetraan rendah, ada tunanetra dengan sedang, ada anak tunanetra yang memiliki gangguan penglihatan secara berat. Gangguan untuk mengetahui anak mengalami atau untuk mengetahui anak tunanetra yang rendah, jadi untuk bisa memilihkan apa alat bantu yang tepat untuk mengatasi ketunanetraan yang rendah tersebut, dapat konsultasi ke dokter agar dapat dilakukan Snellen test. Jadi dengan tes tersebut kita dapat melihat atau mengukur seberapa akurat atau seberapa jauh pandangan kita terhadap objek. Ini sangat penting karena dengan adanya hal tersebut kita akan dapat melakukan tindakan-tindakan yang memudahkan anak tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Dan untuk anak yang mengalami gangguan mata secara total atau tanda kutip bisa disebut buta total, ini mereka harus memiliki pendamping. Pendamping tersebut harus yang sesuai dengan apa yang menjadi standar.
karena pendamping ini sangat penting. Juga pendamping sangat bisa dibilang pendamping itu adalah mata kedua dari si anak dan anak tersebut. Karena si anak tidak bisa melihat ke sekeliling, pendamping akan menjelaskan tentang keadaan sekeliling kepada anak tersebut. Juga ada faktor-faktor penyebab keturunan yang sudah dijelaskan tadi. Ada faktor dari keturunan, faktor kebersihan virus, atau faktor kesehatan, makanan, vitamin, dan banyak lagi. Itu harus sangat diperhatikan ya, karena itu dapat sangat berpengaruh, terutama makanan dan kebersihan. Kalau keturunan mungkin dapat dihindari dengan kita mengkonsumsi banyak air putih, vitamin, gizi yang seimbang, olahraga teratur, konsultasi kepada dokter. Mungkin hal itu dapat dihindari. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dari penjelasan saya. Saya juga masih belajar tentang mata kuliah keturunetraan. Jadi untuk Bu Tati, Bunda, sebagai dosen pengampu, mohon bimbingannya secara lebih lanjut agar kedepannya kami sebagai mahasiswa, khususnya di prodi pendidikan luar biasa, dapat menjadi tenaga pengajar yang berkualitas, supaya anak generasi kita dapat menjadi anak yang lebih maju, terutama di bidang anak-anak yang memiliki keterlambatan atau difabel. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, berburu maaf. Jangan lupa jaga kesehatan, dan semoga pandemi cepat berakhir agar kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman atau dosen yang sering berpergian keluar rumah, dimohon untuk selalu mengenakan masker, cuci tangan dengan baik atau membawa hand sanitizer. Kalau bisa menghindari atau mengurangi keluar atau berkerumun, karena hal itu dapat menyebabkan sulitnya terputus mata penyebaran virus corona ini. Untuk dari saya, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.